Shalom, puji Tuhan, senang sekali berjumpa dengan Anda walaupun hanya melalui khotbah di YouTube ini, tapi saya percaya Anda dalam sukacita, dalam damai sejahtera karena Dia senantiasa setia menyertai dan melindungi kita. Dan tema khotbah bulan Juli ini adalah terimalah pilihan Tuhan. Dan ini adalah minggu yang pertama sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kasih-Mu senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Termasuk Engkau memberi kesempatan kami untuk terus menggali rahasia kebenaran firman-Mu, rahasia kerajaan Allah yang kami butuhkan. Kau selalu memberi kesempatan kepada kami, walaupun dalam waktu yang sekejap, tapi kami akan menerima banyak berkat daripada-Mu melalui renungan firman kebenaran hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap menerimanya dengan sukacita dan segenap hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah dari Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita membacanya. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Di ayat ke-1 ini kita sekarang mengetahui dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kita. Nah, dari mana datangnya sengketa di antara kita? Sengketa itu adalah perselisihan, perseteruan, bahkan konflik. Ada konflik yang nyata sampai terjadi perang mulut, perdebatan, perbantahan, penghakiman, perkataan maki-makian, adu mulut, perkataan-perkataan saling menyalahkan, juga pertengkaran, dan bahkan bisa menjadi perkelahian fisik, adu fisik, yang sebetulnya ini tidak perlu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang kerajaan Allah yang sudah mengenakan karakter yang baru, yaitu karakter Kristus yang mulia. Dengan orang di luar saudara seiman saja, kita sebenarnya tidak perlu sampai terjadi seperti itu. Apalagi dengan saudara seiman. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kita harus hati sepikir. Kita harus bersimpati satu dengan yang lain. Kita harus hidup dalam kasih Kristus yang kudus satu dengan yang lain. Kita harus mudah mengampuni satu dengan yang lain. Karena apa bisa terjadi sengketa? Karena hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Mengapa dikatakan dalam firman ini hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Karena kita belum menginginkan keinginan pribadi atau hawa nafsu pribadi ini diganti dengan keinginan dari Allah yang berasal dari rencananya yang indah sebetulnya, mulia dan terpuji buat kita. Kita masih mau mengikuti keinginan sendiri. Kita masih mau mengumbar hawa nafsu kita, padahal keinginan yang berdasar dari hawa nafsu sendiri itu banyak terkontaminasi, banyak pengaruh dari keinginan-keinginan duniawi. Masalahnya sekarang, relakah engkau sejak percaya kepada Yesus mengizinkan keinginan Bapa Surgawi yang ada di dalam kita? Keinginan Bapa Surgawi tidak akan menjerumuskan engkau, tidak akan menghancurkan engkau, tapi bahkan membawa engkau kepada rencana yang indah dan mulia. Rencana yang tepat untuk Anda dan saya.
Termasuk kita akhirnya mengalami sengketa dengan orang lain karena kita tadi belum mau melepas keinginan pribadi itu tadi. Keinginan pribadi yang masih banyak tercemar oleh hawa nafsu duniawi. Kita belum mau melepaskannya, bahkan kita tidak mau ditinggalkannya. Akibatnya kita juga sering salah pandang terhadap orang lain, salah sikap hati kepada orang lain, salah pengertian dan orang lain, iri hati kepada orang lain, sehingga melahirkan sikap-sikap yang tidak terpuji dan kurang mulia dalam tindak tanduk kita. Ini yang akhirnya menimbulkan sengketa, pertengkaran, perseteruan, konflik, perselisihan, bahkan perkelahian. Itu sebabnya rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, untuk Dia bisa memimpin kita dengan leluasa seturut kehendak-Nya, sehingga kita menjalani kehidupan ini juga seturut dengan keinginan-keinginan hati Allah yang mulia. Ayat yang kedua, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, tadi sudah saya sebutkan, karena kita masih mempertahankan hidup dalam hawa nafsu sendiri, keinginan sendiri, dan kemudian kita tidak memperolehnya, kita menjadi iri hati kepada orang lain yang memperolehnya. Kita menjadi marah karena kita tidak mencapai tujuan keinginan kita. Itu sebabnya ayat firman Tuhan ini mengatakan, lalu kamu membunuh. Membunuh belum tentu pakai pisau belati atau pakai senapan, tapi juga perkataan kita yang tajam tapi tidak berdasar, perkataan yang melukai, menghancurkan orang lain, itu juga bisa membunuh seseorang, walaupun membunuh dengan cara pelan-pelan. Termasuk kalau kita membenci seseorang, itu juga sudah tergolong membunuh, walaupun tidak memakai tangan kita. Nah, itu semuanya didasari dari apa? Dari apa yang kau inginkan, dari hawa nafsumu pribadi yang hanya untuk memuaskan jiwa dan kedagingan kita, tidak kita peroleh. Sehingga kita marah pada diri sendiri, marah pada lingkungan, marah kepada orang lain yang sebetulnya masing-masing tidak tahu di mana titik persoalannya. Karena titik persoalannya ada dalam jiwa kita yang masih mau dikuasai oleh hawa nafsu pribadi yang sudah tercemar dengan roh-roh duniawi, dan itu hanya untuk memuaskan jiwa dan kedagingan kita. Mari sekarang izinkan Allah sungguh-sungguh berkuasa bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus-Nya, bahkan firman-Nya, untuk menjadi manual hidup kita, dasar perjalanan hidup kita, bahkan menjadi hidup kita sendiri. Haleluya. Kita bertemu minggu depan masih dengan tema Terimalah Pilihan Tuhan, seri yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like
dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.